Saudara-saudara, firman yang saya bacakan pada waktu perjamuan itu adalah teks kita hari ini, gitu ya. Saya baca lagi ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Sesungguhnya, jadi posisinya gitu ya, posisinya di bumi ini ditutupi oleh kegelapan, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan muncul atau terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang percaya katakan amin. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Sesudah itu bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu kecil. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Ini ayat kok dibaca pelan-pelan maknanya dalam sekali. Lalu pesannya begini, angkatlah mukamu. Ayo angkat mukanya. Good. Lihat ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ada kekayaan yang akan dialihkan kepadamu, amin. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bilang amin. Saudara, berbeda dengan konteks amanat agung yang berkata, pergilah, go. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah amanat perintah Tuhan. Dan kalau kita lihat yang terjadi ini adalah reverse-nya. Kita tidak disuruh jadi terang. Kita tidak disuruh untuk pergi. Kita tidak disuruh di ayat ini. Kita diminta tidak untuk pergi jauh-jauh. Memberitakan Injil. Bukan. Kali ini seperti ada perputaran gitu ya. Ada pembalikan keadaan. Tuhan bilang kamu gak perlu pergi sekarang. Kamu cukup menjadi terang. Amin. Dan orang lain akan berduyun-duyun datang kepadamu. Wow. Begini. Mereka bukan cuma berduyun-duyun akan datang kepadamu. Tapi mereka akan membawa kekayaan mereka dan dengan rela hati menyerahkannya kepada kita yang terang, yang bersinar. Betul nggak saudara-saudara? Ulangi, saya baca pelan-pelan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ketika terang itu muncul. Dalam hal ini terang Tuhan yang terbit di atas kita. Oh, artinya gini, karena kita gak bisa bersinar dari diri sendiri gitu ya. Yang membuat kita bersinar adalah Yesus di dalam kita. Ingat, Yesus terang dunia, dia bercahaya. Amin. Oleh karena kita memiliki Yesus, maka kita memancarkan terang itu. Sama-sama bilang amin, gitu ya. Dan ketika terang itu bercahaya, apa yang terjadi? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. It's not you. It's not you. Bukan kepadamu, tetapi kepada terangmu. Dalam bahasa yang lain, kepada kualitas dirimu. Katakan amin. Jadi gini, pasti ada sesuatu dari dalam diri kita, yaitu cahaya kita yang akan membuat orang lain datang berduyun-duyun dan tertarik dengan kita. Rupanya semua manusia itu tertarik kepada terang. Katakan amin. Apa buktinya? Bukti yang paling nyata saudara-saudara, Indomaret dan Alfamaret.
Dorang pe toko selalu yang paling terang dari semua bangunan yang lain. Itu alasan mengapa dorang laku. Kenapa dorang pe warung kasih yang ndak laku setelah ada Indomaret di sebelah? Kalah terang, bro. Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal. Ketika gini gitu ya. Ketika malam muncul, Indomaret langsung shining. Saya kasih tahu kepada yang punya usaha, buka usaha, baking usaha terang. Saya terang. Karena orang tertarik dengan cahaya. Amin. Cahaya akan memanggil cahaya. Cahaya terang Tuhan dari dalam kita akan memanggil cahaya yang lain datang. Itu sebabnya saya bilang Tuhan menciptakan mata kita itu selalu tertarik dengan terang. Saya sangat yakin begitu saudara naik tangga, mata saudara pasti akan pergi di lampu ini yang menyala, yaitu mati menyala sekarang. Kenapa? Kenapa mesti iklan itu pakai neon dan lain-lain sebagainya? Karena memang mata kita itu kalau ada gini aja saudara-saudara. Saudara lagi ada di suasana gelap, mati lampu gitu ya. Lalu kemudian saudara pasang lilin, mata saudara mau kemana? Saudara akan lihat terang itu sih. Jadi secara otomatis memang Tuhan mendesain diri kita untuk tertarik dengan terang. Jadi kalau kita ingin menarik orang lain datang kepada kita, kalau kita ingin menarik mungkin lebih detail lagi. Kalau kita ingin mau datang usaha datang kepada kita, bikin orang punya usaha itu jadi terang. Berkualitas. Katakan amin. Ketika kita memancarkan terang kita, gitu ya, maka yang terjadi seperti orang haus mencari mata air. Pernah haus? Di padang gurun? Belum pernah. Seperti orang haus mencari mata air. Seperti misalnya ini Desember, biasanya Desember musim rambutan. Seperti saudara lihat di sekitar saudara ada pohon rambutan yang pendek, yang buahnya somasa, memanggil-manggil tepa kita. Dan kemudian tanpa disuruh, tanpa diminta, gak pandang itu punya tetangga. Saudara seperti aduh, dan kemudian saudara memetik buahnya. Seperti pohon mangga tak bertuan di pinggir jalan. Kalau dia lagi musim berbuah, maka semua orang akan datang untuk mengambil buahnya tanpa disuruh, tanpa diminta. They just come, mereka hanya datang saja. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menarik, karena sesuatu yang bagus, ada sesuatu yang berguna untuk mereka terima. Sebegitu menariknya hidup kita. Sehingga kekayaan bangsa-bangsa bisa datang kepada kita. Mereka bukan hanya tertarik datang kepada cahaya kita, tapi mereka juga membawa kekayaan mereka dan menyerahkan kepada kita tanpa takut oleh karena kita memiliki terang itu. Kita baca sama-sama ya, Yesaya 58 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Bukan berkuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah, ini kata yang sangat penting. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saudara-saudara, ini yang dimaksud. Kadang saudara-saudara kita berpikir ini yang dimaksud dengan terang, bercahaya, menjadi terang.
Apa yang dimaksud dengan menjadi terang sebenarnya? Saudara perhatikan gini ya. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri kepada saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Ayat ini berbicara soal sebuah komunitas yang sehat, sebuah persekutuan yang akan menarik banyak orang datang. Hari ini saudara-saudara kalau dengar kata persekutuan, gitu ya, persekutuan orang percaya, maka kata ini menjadi nyaman. Apalagi di MCM, karena itu berarti connect group. Orang punya sebuah komunitas kecil yang di dalamnya orang tertanam, yang di dalamnya orang diterima. Apapun keadaan dan latar belakangmu, kalau saudara masuk tertanam di dalam connect group di MCM, saudara akan diterima dan saudara akan diperlakukan sebagaimana yang tercatat di ayat-ayat ini. Akan ada orang yang mendoakan kamu, akan ada orang yang memperhatikan kamu, akan ada orang yang mungkin mengingatkan kamu. Itu sebabnya mungkin banyak orang juga agak kurang suka berada di connect group, karena mereka tidak terlalu suka kalau ada orang lain yang mengawasi kehidupannya dan ingin hidup dengan bebas. Padahal maksud dan tujuan dari persekutuan itu untuk membangun rasa kekeluargaan yang mana di dunia ini sudah semakin lama semakin jauh dan pudar. Banyak di antara kita yang gak betah berada dalam sebuah komunitas. Bukan karena apa-apa, mungkin karena kurang nyaman dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya komunitas itu, tempat orang percaya itu adalah tempat di mana kita seharusnya merasa nyaman. Sama-sama bilang nyaman. Tapi gini saudara-saudara, kapan persekutuan itu akan bercahaya? Apakah ketika semua orang merasa nyaman dan aman di dalamnya? Ketika setiap orang ada di dalamnya dan merasa oke? Kapan gereja ini disebut bercahaya? Apakah ketika kita kumpul-kumpul dan kita praise and worship dan kemudian kita saling huddle satu dengan yang lain, saling ingki satu dengan yang lain, orang Minahasa bilang saling pelukan satu dengan yang lain, saling salaman. Apakah itu semuanya atau ada yang lebih dari itu? Sebenarnya poinnya adalah kapan terang kita bercahaya? Ya, ketika kita berpuasa. Masa bilang berpuasa, menahan haus dan lapar. Kita tidak makan supaya kita bisa memberi makan orang lain. Berpuasa yang Tuhan kehendaki adalah kita gak makan untuk kasih makan orang lain. That's right. Betul gak ayat ini bilang? Jadi masuk di level selanjutnya yang namanya sacrifice, pengorbanan. Kapan kita bercahaya? Ketika kita mau berkorban bagi orang lain. Sesimpel itu saudara. Kapan terangmu bercahaya? Ketika engkau mau membantu orang lain. Apa sih yang hebat dari persekutuan itu? Ketika ada orang yang mengorbankan belanjanya dan kemudian menyediakan mie kuah untuk semua makan. Yes, that's it. Dia mungkin harus menahan belanjanya, menyisihkan sebagian. Oh, karena orang mau komsel dan lain-lain sebagainya. Kita mau sediakan makan untuk semua yang hadir. Itulah pengorbanan. Sederhana. Kita nggak akan bercahaya terang kalau kita nggak mau berkorban bagi orang lain. Kita hanya akan bisa bercahaya terang kalau orang mau berkorban bagi orang lain. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan kuk. Mungkin agak sulit buat orang di sini karena orang tidak hidup di masa perbudakan.
Tapi ini orang bisa lakukan supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Apabila engkau telanjang, engkau beri dia pakaian. Tanggal 29 yang lalu saudara-saudara saya pergi ke ibadah Natal. Pendeta-pendeta di daerah 2 di Kota Mobagu. Sudah di jalan, saudara-saudara sudah di jalan pulang gitu ya, disetirin Rofi. So di Amurang tiba-tiba ada yang telpon. Ses, boleh menumpang? Oh, boleh. Ngoni di mana? Torang di Kapitu. Kita bilang, oke, nanti torang stop di sini. Torang akan, nanti torang tunggu gitu ya. Ternyata ada 2 ibu pendeta yang ingin ke Manado. Itu sudah malam saudara-saudara ya. Ada 2 ibu pendeta yang ingin ke Manado untuk mengikuti acara pada besok harinya, gitu ya. Lalu kemudian kami tunggu 2 ibu pendeta, nggak muda lagi gitu ya. Sudah bawa pakaian, rupanya mereka sudah bawa pakaian, tapi mereka malu mau ngomong sama saya. Jadi, tapi akhirnya mereka memberanikan diri, mereka telepon saya dan kemudian saya sudah di Amurang dulu. Saya pikir-pikir, kenapa malu ngomong sama saya? Mungkin saya terlalu... Ya begitu, saudara maksud. Tapi akhirnya mereka, ada satu hal yang mereka nggak tahu tentang Pastor Melan. Pastor Melan itu paling pandai. Amin. Itu orang jalupa gitu ya, orang coba jatahku kalau lihat tapi alis tengah so angkat, udah sudah juta. Tapi sebenarnya orang nggak tahu satu sisi yang sisi terbesar sebenarnya yang sengaja disembunyikan, yaitu Pastor Melan pandai. Betul nggak sih? Akhirnya mereka memberanikan diri, lalu singkat cerita saya antar. Wajar dong saya tanya begini, ibu-ibu di Manado mau turunkan di mana? Gitu. Saya tanya, jadi mau antar sampai di mana? Orang bilang, nah itu ses. Ada tuh ibu pendeta orang ada hubungi gitu ya. Cuman dia kata so pindah kos. Jalan gak sih ini pikiran, berarti dorang mau cari ibu pendeta yang kos di Manado dan sudah pindah tempat kos. Ini 2 ibu gitu loh. Nah yang ibu pendeta mau dorang bilang itu setahu kita so berkeluarga. Kan gak mungkin toh maksudnya. Tapi ya 2 ibu ini mungkin karena berteman merasa aman-aman saja. Saya bilang begini, oke begini aja. Karena masih mau cari tuh tempat tinggal, silakan datang tinggal di rumah kami. Ada kamarnya Gilian di sana gitu. Saya telepon Ebi, saya bilang, Bi ada 2 pendeta yang mau datang tidur gitu kan. Sudah sampailah kami di rumah, mereka lihat, mereka bilang begini, wih gagare, kok sudah gitu ya. Saya turun ke bawah, yang satu ngintil-ngintil, big, pastor ada lagi mau bilang. Oh iya apa? Bilang Jo, nggak ada bawa baju. Ada kau cuma daster Pastor Melan banyak. Gitu ya. Saya turun cepat-cepat. Saya tahu oh berarti mereka mungkin berpikir mereka akan ke rumah temannya dan lain sebagainya. Saya keluarkan daster saya sediakan handuk seperti layaknya orang yang mau menginap. Lalu saya ingat ayat, sering-seringlah memberi tumpangan apalagi kepada hamba Tuhan. Sedangkan kasih air putih Tuhan berkati, apalagi kasih tempat tidur dengan AC. Bilang amin. Gitu ya. Lalu kemudian mereka langsung foto, orang posting di Facebook dan lain-lain sebagainya. Itulah kadang orang nggak tahu bahwa Pastor Melan itu baik hati. Mar kalau mau nginep bilang berikutnya. Sih, gitu. Kapan? Ketika orang melakukan hal-hal yang seperti itu, saudara-saudara, itu tidak akan merugikan saya banyak. Tetapi ada orang yang merasa diberkati dengan kehadiran kita. Dan saya percaya kita semua berpuasa artinya kita mesti menahan diri kita untuk yang lain. Saudara, sepanjang gereja ini hidup, saudara-saudara, kita banyak menghidupi, membantu orang-orang susah, terutama anak-anak. Itu yang kita kenal dengan pelayanan Metro Holy Kids. Kalau mau pikir keuntungan saudara-saudara, itu pelayanan tidak mendatangkan keuntungan. Yang ada itu pelayanan yang menghisap uang gereja paling banyak. Saudara punya persembahan hari Minggu ini yang dikumpul, yang dibenih itu paling banyak itu habis untuk membantu anak-anak itu. Setiap minggu kita kasih snack sama mereka. Bukan hanya snack, kita siapin orang punya jemputan. Karena kalau orang tidak jemput, orangnya
ndak bisa datang ke gerejanya, ndak bisa dengar firman Tuhan. Kalau orang yang mau penginjilan pada orang tiap minggu satu-satu, lebih banyak tuh ongkos. Jadi apa yang orang lakukan, orang siapkan kendaraan, orang pi jemput pada orang. Angkat pada orang di sini, ajarkan firman Tuhan, kasih snack. Sebelum ada pelayanan lain melakukan pelayanan itu, Metro Church so melakukan. Kalau saudara lihat hari ini, dorang kurang meniru pada orang. Tapi yang secara konsisten selama 17 tahun membantu orang-orang miskin, membantu anak-anak. Itu saudara. Saat itulah terangmu bercahaya. Makanya tahun depan yang jangan lupa jakase itu persembahan. Mesti jakase. Karena tuh hari torang pas acara saudara-saudara so dibawa penerima tamu so kasih apa? Piring. Waktu Om Ral mau hitung persembahan kurang berapa amplop. Kita pikir ada orang so dapat piring, orang so lupa kasih orang pe amplop persembahan. Dan boleh lupa tahun depan ya. Bukan apa-apa saudara, karena ada anak-anak yang membutuhkan. Karena ada pelayanan yang harus ditopang dari ketika kita memberikan persembahan itu. So this is the point, ketika kita berkorban. Ketika kita memberi, kita mengurangi diri kita, mengurangi kesenangan kita untuk berbagi kepada orang lain. Saat itulah terangmu bercahaya dan mereka seperti fajar. Saat itulah ketika terangmu bercahaya, maka orang lain akan berduyun-duyun datang kepadamu, bangsa-bangsa akan datang kepadamu dan menyerahkan kekayaan mereka. Jadi nyambung firman Tuhan. Amin. Saya sangat yakin mengapa Tuhan mempercayakan MCM banyak uang untuk dikelola. Karena mereka tahu bahwa MCM sedang menghidupi anak-anak yang kita layani. Dari sekarang anak-anak sekarang sudah next gen. Yang harus kita lakukan, hal yang harus kita selamatkan. Saudara ingat sejarah buka Metro Holy Kids waktu pertama kali. Waktu pertama kali Metro Holy Kids dibuka, orang buka komunitas di Pasar Karombasan. Yang kumpul anak-anak dari tukang pedagang-pedagang yang ada di sana pada waktu itu. Kalau gereja hari ini sudah 19 tahun, mungkin itu sekitar tahun kedua atau tahun ketiga. Kita membuka pelayanan di sana, sekitar 50-an anak yang rutin kita layani setiap minggu. Dari ndak baganti sampai baganti, saudara-saudara. Dari yang ndak dikenal sampai dikenal. Kumpul dulu anak-anak main games dan lain-lain sebagainya. Yang tadinya orang tua kurang percaya, akhirnya orang tua saya siap. Masih ingat cerita yang anak-anak waktu itu mau datang ke sekolah minggu, lalu kemudian mak minta persembahan. Mamanya lagi di meja judi, saudara-saudara. Kemudian mamanya ambil uang dari situ. Kenapa? Kasih bawa persembahan di MCM. Mau terima atau enggak? Ya, itu pernah terjadi, maksudnya artinya dalam komunitas seperti itu ada sekitar 50-an anak. Kemarin saya lihat mereka ada di Facebook saya. Ada satu yang so berkeluarga, punya anak. Waktu dia mau namai anak, dia panggil saya, pastor, kasih nama akan kok tapi anak. Dia soalnya nak bergereja di sini lagi karena dia harus ikut orang tuanya. Anak itu waktu datang saudara-saudara, dia bisa bawa DP Papa pistol datang di Metro Holy Kid. DP Papa polisi. Dia bisa ambil DP Papa pistol kong bawa permain. Nintau itu pistol beneran atau pistol towo, pokoknya dia bawa pistol, dia bilang DP Papa punya. Kira-kira mau jadi apa kalau dia nggak dilayani oleh Kristus? Jadi pembunuh bayaran nomor 1. Halo? Ada lagi yang datang dengan hati yang luka dan lain sebagainya. Oke, sekarang dari 50 ada yang saya dengar, ya pastor dia sok kaweng, masih muda dia sok kaweng. Dari 50 anak. Tidak semua seperti yang kita harapkan, ada 1-2 yang hilang Allah. Tapi menurut saya gini, kalau orang tidak sempat layani, jauh lebih parah yang akan terjadi. Ada 50 calon preman di sana, kalau orang tidak layani. Tapi oleh karena kita layani mereka dengan baik, kalau ada 1-2 yang mungkin ya hilang dan lain sebagainya, enggak hilang juga tapi mungkin ya maaf, hamil di luar nikah dan lain-lain sebagainya, buat saya itu resiko minim dari 50
one yang kita layani. Ada 1, 2, 3 yang memang benar-benar harus hilang oleh karena situasi keluarganya. Dan kita melakukan itu on and on. Sekarang orang so hampir gak ada komunitas dari Ranotana. Tapi kita punya komunitas-komunitas yang lain yang masih kita layani sampai hari ini. Dari sokongan pemberian saudara-saudara sekalian. Kasih tepuk tangan orang yang kanan dan kiri. Pada saat itulah. Nah, ini harus ingat, saudara harus ingat. Kalau saudara sadar, saudara tahu ketika saudara memberi persembahan, saudara sedang membantu orang-orang yang seperti itu, maka saudara saya yakin tidak akan takut untuk klaim janji Tuhan bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan dibawa kepada kita. Bilang amin. Mari orang mesti lakukan dulu orang bagian pertama ini. Memecah-mecahkan roti bagi orang lapar. Membawa kemahmu orang miskin yang tak punya rumah. Apabila orang telanjang, beri dia pakaian. Pastor Ramli bilang simple goodness. Kebaikan hati yang sederhana itu bisa mendatangkan berkat dari bangsa-bangsa datang kepada kita. Ketika kita menahan diri, contoh, tak sayang sekali ini baju ini. Makanya ibu pendeta itu lebih penting, lebih perlu. Kasih. Dan itu jadi berkat untuk dia. Ada rasa sakit. Kalau baju tasonya ndak dia pakai, tasonya ndak dia suka, kong kasih pak orang lain, so ndak ada rasa, apa kejo. Mari kalau sesuatu yang kita sayang, kita ada jaga-jaga, kong Tuhan bilang kasih, kong kita kasih, itu baru bilang sacrifice. DP saki, dapat rasa. Waktu orang nih mau, kong orang mau bakasi, orang mau topang. Lain kali orang ketemu dengan orang-orang yang susah dan lain kan orang miskin kadang nyebelin, sudah betul nggak? Nyebelin juga, tapi that's okay. Dalam rasa nyebelin itu orang memutuskan untuk mengalahkan itu rasa sebel itu dan tetap menopang dan membantu mereka. Saat itulah terangmu bercahaya dan mereka seperti fajar. Bilang amin. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan gereja ini untuk menjadi terang. Untuk menjangkau mereka. Supaya terang kita bercahaya. Dan semakin bercahaya.